Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Ilham Pramudia dari kelas 3 TMB. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas respon survei metodologi pada mata pelajaran statistika terapan dengan judul materi pengaruh parameter Sprenggan terhadap kekilapan pada pelapisan baja karbon rendah ST37. Sini penjelasan singkat untuk RSM, respon survei metodologi atau metode permukaan respon adalah sekumpulan metode-metode matematika dan statistika yang digunakan dalam pemodelan dan analisis yang bertujuan untuk melihat pengaruh beberapa variabel kuantitatif terhadap suatu variabel respon dan untuk mengutamakan variabel respon tersebut. Untuk tujuan di sini dalam penelitian ini, tujuannya yang pertama untuk mengetahui parameter mana yang paling berpengaruh terhadap hasil kekilapannya. Kedua, untuk mengetahui hasil kekilapan jika divariasikan secara serempak. Kemudian untuk mengetahui kekilapan yang paling optimal. Nah, di sini ada faktor dan level pengujian. Ada faktor, yaitu kode, jarak, komposisi, dan tekanan. Ada level bawah, ada level menengah, dan ada level atas. Untuk level bawah, untuk kode itu min 1 dengan jarak 100, komposisi 1:1,2 dengan tekanan 3,5. Untuk level menengah, kodenya 0, jarak 130, komposisi 1:1,4 dengan tekanan 4,5. Level atas dengan kode 1, jarak 150 dengan komposisi 1:1,6 dengan tekanan 5,5. Nah, di sini ada data hasil percobaan pengecatan dengan variasi-variasi jarak, komposisi, dan tekanan. Terdapat 3 level ya. Sini digunakan yang disebutkan dalam sebelumnya tadi itu. Nah, di sini menggunakan 3 kali pengulangan dan ini terdapat rata-rata yang ada di sini. Lanjut. Untuk koefisien regresi kekilapan bisa dilihat di sini ada konstan jarak, komposisi, tekanan dengan koefisien 1,42 dengan jarak minus 0,97 dengan komposisi 6,592, tekanan minus 2,108. Bisa dilihat. Lanjut. Nah, berdasarkan tabel di atas akan dibuat persamaan model untuk kekilapan order kedua dengan memasukkan koefisien di atas pada persamaan untuk model regresinya dan terbentuklah persamaan sebagai berikut. Ini Y sama dengan 41,42 sampai 0,947 dikali maksud saya 41,42 dikurang 0,947 dikali 1 ditambah 6,592 dikali 2 dan seterusnya sampai dikurang 4,36 XX. Sini ada pengujian untuk penyesuaian model. Ada beberapa pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian model di atas. Pengujian tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada uji Lakoff. Dalam menentukan ketepatan model diperlukan uji Lakoff. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian model yang dihasilkan. Hipotesis digunakan pada uji Lakoff ini sebagai berikut. Hipotesis 0 sama dengan tidak ada Lakoff dalam model atau model sesuai. Kemudian hipotesis 1 ada Lakoff dalam model atau model tidak sesuai. Dalam penolakan pada uji Lakoff ini adalah hipotesis awal H0 akan ditolak bila p-value kurang dari alpha. Sebaliknya hipotesis awal akan gagal ditolak apabila p-value melebihi alpha.
Nah, pada kasus ini menggunakan nilai A sebesar 5%. Untuk memeriksa kesesuaian model dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, di sini tabelnya. Itu ada ANOVA. Untuk model linear jarak komposisi tekanan terdapat degree of freedom-nya itu 93111 dengan sum of square dengan model 618,921. Ada linear dengan sum of square-nya 390,637 dan jarak sum of square-nya 7,476. Ada komposisi 347,601 dengan tekanan sum square-nya 35,561. Di sini bisa kita lihat untuk linear P value-nya 0,003 dan didapatlah hasil square-nya itu 0,022 untuk P value-nya. Nah, untuk pada tabel ini menunjukkan bahwa nilai P value lack of weight adalah 0,9371 yang berarti lebih besar dari alfa. Ya, alfanya itu 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model tidak mengandung lack of weight atau model yang diperoleh telah sesuai. Nah, ada juga uji distribusi normal. Melalui grafik probability plot of residual untuk asumsi distribusi normal diperoleh P value lebih dari 0,05 yaitu 0,731 sehingga diputuskan untuk gagal menolak H0 berarti residual berdistribusi normal. Nah, selain itu dapat dilihat dari sebaran titik pada plot tersebut terbentuk pola linear atau satu garis, yang berarti bahwa residual data memenuhi asumsi distribusi normal, telah memenuhi syarat untuk berdistribusi normal karena telah satu garis. Seperti itu kira-kira. Kemudian lanjut, ada analisis contour response surface. Nah, di sini ada surface plot, ada yang sebelah kanan ada contour plot. Nah, untuk surface plot nilai tertingginya itu ada pada kekilapannya 32 dengan tekanan 40 bar. Itu tingkat tertingginya. Di sini adalah variasi tekanan 3,5 sampai 5,5 bar dengan jarak 110 sampai 150 mm dengan komposisi konstan sebesar 1,2 untuk tekanannya. Nah, pada gambar menunjukkan bahwa kilapan dengan variasi 3,5 sampai 5,5 bar dengan jarak 10 sampai 150 serta dengan memvariasikan konstan sebesar 1,4. Dengan mengatur parameter tersebut dapat menghasilkan kilapan untuk 36. Itu untuk kekilapannya terdapat nilai tertinggi, dan untuk nilai tekanannya itu nilai tertingginya pada nilai 42 GU. Ini sama di sini dengan komposisi sebesar 1,6 dengan 55 bar dengan 125 dengan jaraknya. Didapatkanlah hasil untuk tekanan itu sebesar 45 di sini. Nah, untuk jaraknya itu 57. Kira-kira di sini. Nah, di sini tempat tertingginya untuk nilai tertinggi. Nah, ini merupakan pembahasan untuk respons surface. Berdasarkan tabel dapat diperoleh nilai koefisien dari beberapa variabel bebas yang berpengaruh terhadap hasil kilapan. Koefisien jarak mempunyai nilai negatif yaitu sebesar minus 0,967 yang artinya pengaruh jarak berbanding terbalik atau semakin kecil nilai maka
jarak akan semakin tinggi nilai kegelapannya. Kedua, pengaruh jarak yaitu grafik pada variabel jarak mengalami penurunan, yang berarti semakin jauh jarak yang dipakai, maka semakin menurun nilai kegelapannya. Hal ini disebabkan jika jarak penyemprotan jauh, maka penyemprotan tidak fokus pada satu titik. Kemudian koefisien komposisi bernilai positif yaitu 6,592, yang artinya pengaruh komposisi berbanding lurus atau semakin besar nilai tinar terhadap cat maka semakin tinggi nilai kegelapan. Pengaruh komposisi pada variabel komposisi mengalami penaikan, yang berarti semakin tinggi tinar yang digunakan terhadap cat maka semakin tinggi nilai kegelapannya. Hal ini berbanding lurus dengan fungsinya sebagai pelarut, pengikatan atom, dan penguapan pada proses pengeringan. Kemudian perbandingan campuran yang berbeda akan mengakibatkan tingkat kekentalan pada tiap-tiap campuran yang tidak sama. Jika campuran terlalu kental, maka akan menghasilkan permukaan cat yang kasar sehingga akan menghasilkan tingkat kegelapan yang rendah. Lalu koefisien tekanan bernilai negatif yaitu sebesar minus 2,108, yang artinya pengaruh tekanan berbanding terbalik atau semakin tinggi nilai tekanan maka semakin menurun nilai kegelapannya. Pengaruh tekanan pada variabel tekanan mengalami penurunan, yang berarti semakin tinggi nilai tekanan maka semakin turun nilai kegelapannya. Kemungkinan penyebabnya adalah jika tekanan terlalu tinggi akan mengakibatkan penyemprotan memudar dan cat tidak dapat menempel dengan baik. Sejauh ini belum ada yang dapat meneliti khusus untuk perbandingan variasi tekanan terhadap nilai kegelapannya. Nah, saya rasa penjelasan tersebut sudah sangat jelas untuk hasilnya dari penelitian ini. Kemudian ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa variasi yang paling berpengaruh terhadap hasil kegelapan adalah komposisi tinar terhadap cat dengan koefisien komposisi bernilai positif sebesar 6,592, yang berarti semakin tinggi nilai tinar terhadap cat maka semakin tinggi nilai kegelapannya. Nah, nilai tinar yang paling berpengaruh terhadap cat. Pada penelitian kali ini dapatkan nilai tertinggi yaitu 57,3 GU dengan variasi jarak 110 mm, komposisi 1,6 dan tekanan 3,5 bar. Sedangkan nilai yang terkecil itu 35 GU dengan variasi jarak 110, komposisi 1,4 dan tekanan 5,5 bar. Sementara ini masih belum ada yang meneliti tentang variasi tekanan terhadap hasil kegelapan. Pada penelitian ini tekanan yang terbaik adalah 3,5 bar. Itulah kesimpulannya, sudah sangat jelas yang saya sampaikan. Nah, terima kasih bila hanya sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah penyampaian atau penyampaian saya yang kurang baik, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.